berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan di pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Banyak pemuda bergabung dalam badan-badan perjuangan. Di Sumatera, mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir, mereka ragu terhadap apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit Peta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin, Laskar Mayumi dan Barisan Hizbullah, menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabillah, yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menentang upaya penyiaran tersebut dan malah memerintahkan agar para penyiar meralat berita proklamasi sebagai suatu kekeliruan. Tampaknya, para penyiar tetap tidak mau memenuhi seruan pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancarnya disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Mereka kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31. Di samping melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan yang lain. Pada tanggal 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. Tanggal 5 September 1945, gedung radio Jakarta dapat dikuasai. Tanggal 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September dijadikan hari lahir Radio Republik Indonesia. Para pemuda memprakarsai diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Fan Aksi untuk melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada, yang semula digagas tanggal 17 September 1945 mundur menjadi 19 September 1945. Presiden Soekarno sudah dihubungi dan bersedia akan menyampaikan pidato di dalam rapat raksasa pada 19 September 1945 sejak pagi. Rakyat Jakarta sudah mulai berdatangan dan memenuhi lapangan Ikada. Rapat itu untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia. Rakyat dari berbagai penjuru dengan tertib berdatangan ke lapangan Ikada dengan membawa poster dan bendera merah putih. Mereka menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Mereka juga bertekad untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, tetapi mereka bertekad seluruh rakyat Indonesia melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang sekalipun. Melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang sekalipun. Pemerintah terdorong untuk mengadakan sidang kabinet. Setelah itu diputuskan Presiden Soekarno dan Mohatta dan para menteri untuk datang ke lapangan Ikada. Pada kesempatan itu Soekarno menyampaikan pidatonya yang disambut dengan gagap gempita oleh rakyat. Rapat itu berlangsung tertib dan damai. Pada tanggal 19 Agustus 1945, itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono
dan Sri Paku Alam telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan siap membantu mereka. Kemudian, pagi itu sekitar pukul 10 tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono mengundang kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kapatihan. Kemudian untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, negeri Yogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Yang kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang ketiga, hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara di Surabaya, memasuki bulan September 1945, terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya juga merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta pangkalan angkatan laut di ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana. Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Orange pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Floigman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Presiden Sudirman segera memperingatkan agar Floigman dan kawan-kawannya menurunkan bendera tersebut. Peringatan itu tidak mendapat tanggapan. Hal ini telah mendorong kemarahan para pemuda Surabaya. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru. Kemudian merobek bagian warna birunya. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Dengan berkibarnya bendera merah putih, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu persatu meninggalkan Hotel Yamato.